Dalam peristiwa pembunuhan ada dua kategori besar mengapa dia terjadi. Satu, pembunuhan tidak direncanakan. Yang kedua, pembunuhan dengan perencanaan. Kalau pembunuhan tidak direncanakan, biasanya merupakan reaksi seketika ketika orang lain melakukan tindakan yang menimbulkan amarah yang luar biasa pada pelaku. Jadi seketika. Kemudian alat yang digunakan pun adalah alat-alat yang bisa ditemukan di tempat itu. Jadi tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sementara kalau pembunuhan berencana, ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku, apa saja bentuknya, dengan tindakan melakukan pembunuhan. Itu yang membedakannya. Jadi ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir apakah mau bereaksi melakukan pembunuhan atau tidak. Jadi ada jeda waktu yang cukup. Oke, jeda waktu itu sendiri apakah ada batasnya? Relatif. Jadi ketika ukurannya adalah yang tadi, yang tidak berencana. Ketika orang bereaksi seketika, kemudian ada intervensi dalam bentuk apapun, ya, misalnya petir, atau kalau dia di dalam rumah ada orang gedor-gedor pintu, itu kemudian ada jeda waktu yang memungkinkan dia untuk berpikir melakukan tindakan membunuh atau tidak. Jadi relatif sekali. Oke, tergantung kasusnya berarti kan. Ya. Nah, untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, biasanya dilatar belakangi oleh apa? Untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, biasanya dilatar belakangi oleh apa? Latar belakang pembunuhan berencana macam-macam. Tapi yang jelas tindakan dari korban itu telah memprovokasi amarah dari pelaku, kemudian dia berpikir untuk melakukan tindakan, apakah membunuh atau balas dendam dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam motivasi. Sangat bervariasi. Ya. Menutupi aib apakah termasuk? Bisa. Ya. Bisa. Bahkan orang menyebut motivasi positif pun bisa dilakukan dalam bentuk pembunuhan. Maksudnya Misalnya mempunyai anak yang sakit-sakitan, kok kasihan nih anak ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tujuannya adalah menghilangkan penderitaan anak, tapi dilakukan dalam bentuk pembunuhan. Bisa seperti itu. Jadi motivasi itu tidak selalu yang berkonotasi negatif. Oke. Untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, ada ciri khas nggak dari pembunuhan itu yang misalkan dilatar belakangi oleh dendam? Ada ciri khas nggak dari pembunuhan itu yang misalkan dilatar belakangi oleh dendam, ya, atau dilatar belakangi oleh alasan percintaan? Ya, pembunuhan berencana biasanya pelaku akan berusaha menghilangkan jejak. Sama juga yang tidak berencana. Tapi yang tidak berencana melakukan usaha menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi. Dia merasa kenapa saya kok melakukan pembunuhan. Yang menyadari bahwa itu kesalahan baru berusaha melakukan usaha penghilangan jejak. Tapi kalau yang berencana dari awal sudah diperhitungkan apa yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan jejak. Oke. Apabila tadi pembunuhan berencana kan katanya sudah memperhitungkan sebelumnya, ya, tapi pembunuhan biasa itu baru berpikir setelah, ya, kejadian. Apabila dari suatu pembunuhan, katakanlah pembunuhan berencana, itu ada pengkondisian, misalkan menghapus CCTV, ya, menghilangkan barang bukti, ya. Setelah itu juga ada perubahan berita acara keterangan. Bagaimana menurut pandangan kriminologi? Itu adalah bagian dari perencanaan, termasuk bagaimana cara mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggul, baik terhadap korban maupun terhadap
proses. Gitu. Dalam kasus-kasus pembunuhan berencana dan dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, bagaimana presentasinya ketaatan seseorang dengan seseorang pelaku material dengan pelaku intelektual? Ya. Ketaatan terhadap hukum maksudnya. Iya, ketaatan terhadap hukum. Ketaatan terhadap dan terhadap prosesnya. Ya. Ketaatan pertama, ketaatan terhadap hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya keyakinan bahwa melanggar hukum adalah tindakan yang salah. Dan ini bagian dari satu proses ketika dia menjadi bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, penghargaan pada orang lain, kemudian diwujudkan dalam bentuk komitmen sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran dan terlibat di dalam aktivitas-aktivitas positif yang mensupport kehidupan masyarakat. Itu akan membentuk orang yang tidak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Karena ketika dengan keluarga ada petuah dari orang tua misalnya. Nah, kalau pergi keluar hati-hati, jaga nama orang tua. Itu bagian-bagian yang ditanamkan secara sosial kepada setiap individu agar supaya tidak cenderung melanggar hukum. Nah, kemudian ketaatan kepada peraturan itu sangat tergantung kepada posisi sosial dari orang tersebut. Ya. Karena semakin tinggi posisi sosial dalam organisasi maupun dalam interaksi, kemudian dia lebih cenderung untuk kemudian saya bisa mengatur. Untuk orang yang diperintahkan, untuk orang yang misalkan diberikan permintaan oleh orang yang dominan tadi, yang pemegang kendali, itu apakah mampu dipertanggungjawabkan? Ya, jadi tergantung pada relasi kuasa antara yang memberi perintah dengan yang diperintah. Ya. Kalau posisi antara pemberi perintah yang diperintah sangat jauh, kemungkinan yang paling bawah untuk mengabaikan itu kecil sekali. Ada beban, semacam beban, orang psikologi mengatakan beban psikologis. Walaupun saya sendiri tidak mempelajari psikologi, tapi dikatakan ada beban ketakutan untuk tidak melakukan perintah tadi. Kalau kedekatan emosional sendiri bagaimana? Kedekatan emosional kadang-kadang juga berpengaruh, tetapi tergantung pada situasi. Baik, misalkan ini memang suatu orang yang bukan hanya dari sudut struktural pekerjaan, tapi memang dalam lingkup rumah tangga itu sebagai pekerja. Ya. Bagaimana kedekatannya? Seharusnya, ya biasanya orang yang statusnya sebagai pekerja itu akan taat terhadap perintah dari yang memberi kerja. Karena paling tidak kalau dia menolak, kemudian bisa aja diberhentikan dari pekerjaannya. Ya. Dan itu yang merupakan kelaziman di dalam interaksi sosial. Ketika kedudukan pelaku yang diperintah tadi amat sangat rendah di bawah, dia kemudian cenderung untuk mengabaikan untuk tidak mengabaikan perintah dari yang di atas. Dalam satu rumah itu ada 4 orang. Rumah itu 2 tingkat. Satu majikan di lantai 2 dan 2 orang ART di lantai dasar. Kemudian ada satu ajudannya itu naik ke lantai 2. Ajudan ini sudah lama bekerja dengan majikan tersebut. Ajudan ini termasuk orang yang dipercaya oleh majikan tersebut. Di rumah kecil itu, kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko.
yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian, ya apa saja yang saya hadapi, saya hadapi. Jadi tergantung sekali pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut tadi sebagai definisi terhadap situasi apapun. Dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, itu pernah tidak kejadian itu terjadi? Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil. Dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, itu pernah tidak kejadian itu terjadi? Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil. Sangat kecil. Kecil. Biasanya apa yang benar-benar mendorong orang ini, misalkan si ajudan ini, untuk melakukan perkosaan? Apakah mabuk, ataukah ada obat-obatan, atau bisa nggak dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras, itu tiba-tiba tanpa ada latar belakang melakukan perkosaan? Ya, penelitian tentang perkosaan pada umumnya pelaku menganggap korbannya itu memang mudah diajak melakukan hubungan seksual dan tidak dia akan menerima. Dan cukup banyak juga ketika melakukan perkosaan tadi di dalam pengaruh alkohol, gitu ya. Dan itu kasusnya nggak terlalu besar sih sebetulnya, ya. Karena ketika orang mengkonsumsi alkohol itu kan kesadarannya tidak utuh, gitu ya. Karena ketika orang mencari korban, para pelaku perkosaan mencari korban itu seperti mencari pacar, tipe idealnya. Seorang calon pemerkosa yang badannya kurus, kalau tipe idealnya adalah orang yang badannya besar, itu yang akan dijadikan sasaran. Jadi amat sangat pribadi itu kriteria antara pelaku dengan korban. Baik, apakah si pemerkosa itu juga akan mempertimbangkan kekuatan dari korban itu sendiri? Dalam artian ini wanita, terus habis itu misalkan seorang wanita itu adalah istri seorang jenderal, ya, dan itu berada di dalam rumah wanita. Misalkan seorang wanita itu adalah istri seorang jenderal, ya, dan itu berada di dalam rumah wanita tersebut. Kalau secara fisik pelaku tidak memperhitungkan, tapi kemungkinan risiko yang akan diterima itu akan dipertimbangkan. Oke. Ya, selalu akan dipertimbangkan. Sekarang bukan ilustrasi, kejadian di Saguling. Dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain, dalam artian bermain badminton ataupun menunda pembicaraan dengan si pemerkosanya, padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri? Ya. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir, untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Oke. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana? Pasti berencana. Pasti berencana. Baik. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu
dia paling bawah. Ya, Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah. Sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana. Sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil. Ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan. Ya. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa. Ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena majikan. Sementara yang lain-lain ya, diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari dua terdakwa antara Verdi Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab, sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu. Karena tadi status sahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Artinya dorongan itu karena memang sudah lama ya. Sudah lama bersosialisasi dan sudah lama dalam satu antara atasan dan bawahan begitu ya, Pak. Ya. Relasi kuasa ya. Dari relasi kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat informal. Semacam menjadi lebih intens seperti keluarga. Itu kemudian ikatannya menjadi semakin kuat. Semakin kuat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan itu ya. Tadi saudara sempat jelaskan di dalam kriminologi ada determinasi tindakan dan kehendak bebas. Anda bisa jelaskan kaitan itu dengan kejahatan? Jadi di dalam perkembangan pemikiran kriminologi dalam sejarahnya ada penjelasan yang disebut sebagai kehendak bebas, bahwa orang itu bertingkah laku sesuai dengan pilihan bebasnya dalam rangka mengejar kesenangan. Tapi perspektif atau paradigma ini kemudian ditinggalkan. Kriminolog lebih mencari penjelasan determinan, bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar yang bersangkutan. Nah, kriminologi yang saya tekuni lebih mencari faktor sosiokultural yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.
sosiokulturalnya. Ya. Kalau dalam kaitannya dengan motif, tadi saudara ahli sampaikan juga soal motif. Secara contoh motif itu sudah disampaikan tadi, misalnya percintaan dan segala macam. Tetapi secara teori motif itu sendiri terbagi dalam berapa bagian? Ya, motif tidak lagi menjadi perhatian kriminologi sosial karena sifatnya amat sangat individual dan kadang-kadang menyesatkan. Misalnya orang mengatakan motif ekonomi saya mencuri. Ada orang mempunyai motif ekonomi tapi bekerja, bukan mencuri. Jadi sebagai alat penjelasan dia tidak spesifik. Gitu. Maksud saya begini, saudara ahli. Dia tidak spesifik. Gitu. Maksud saya begini, saudara ahli. Tadi pertanyaan saya ada berapa bentuk motif, bukan soal bahwa dari kalian saudara saksi tidak tertarik soal motif, tetapi dalam konteks kriminologi ini saya sebutkan kalau dalam ini ada motif instrumental dan motif ekspresif. Mungkin dalam kaitan itu saudara ahli bisa jelaskan. Ya. Itu lebih dipelajari dalam psikologi yang tidak dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis. Baik. Kemudian kalau dalam konteks tadi ada motif, ada karakteristik individu, subkebudayaan, juga peran korban. Bisa saudara saksi sedikit singkat saja jelaskan kaitan kalau motif tadi sudah disebutkan, karakteristik individu, subkebudayaan, dan kemudian peran korban. Maksudnya? Bisa saudara ahli jelaskan dalam kaitan faktor tersebut terhadap terjadinya kejahatan. Jadi perilaku manusia yang dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis tadi bisa dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, antara lain orang bertingkah laku jahat karena mewarisi budaya kejahatan. Itu yang satu. Kemudian orang melakukan kejahatan karena pengendalian sosial dirinya lemah atau pengendalian sosial eksternalnya juga lemah. Orang melakukan kejahatan sebagai suatu pilihan untuk mencapai sukses, itu disebut sebagai inovasi. Orang melakukan kejahatan melalui proses belajar, tapi yang ini adalah ketika orang tersebut menjadikan kejahatan itu kebiasaannya, terbentuk karakter jahat melalui proses menjadi orang jahat, ya. Kemudian ada juga orang melakukan kejahatan karena tuntutan sosial budaya. Dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini, dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini. Itu pengaruh budaya. Kemudian ada orang melakukan kejahatan justru sebagai reaksi terhadap label yang diberikan oleh masyarakat. Saya ini bukan penjahat, tapi kok masyarakat selalu menyebut saya penjahat. Akhirnya lebih baik saya menjadi penjahat daripada itu labeling. Ya. Kemudian ada juga kejahatan yang merupakan definisi dari yang membuat, terutama penguasa. Dalam kaitan dengan pembunuhan, motif-motif apa yang bisa kita nilai bahwa itu bagian dari sebuah pembunuhan berencana atau itu sebagai pembunuhan biasa? Dalam kaitan tadi kalau saya sempat singgung tadi sebenarnya ada motif instrumental, kemudian ada motif yang sifatnya ekspresif. Saya tidak menjelaskannya dalam dimensi motif, tapi membedakannya adalah apakah itu reaksi seketika ketika dia marah atau reaksi yang ada jeda waktu untuk melakukan pembunuhan. Itu yang membedakan di situ. Karena ketika reaksi seketika melakukan pembunuhan itu dengan alat apapun yang ditemukan di situ, jadi tidak milih-milih gitu. Tapi kalau ada jeda waktu, seperti tadi saya katakan, ketika mau melaksanakan pembunuhan, ada petir, kemudian dia terhenti. Untuk waktunya sendiri? Relatif. Tidak disebutkan berapa lamanya? Relatif. Baik. Kalau kemudian waktunya relatif, selain ukuran waktu, ukuran apa lagi yang digunakan untuk menilai bahwa suatu pembunuhan ini berkaitan dengan konstruksi pembunuhan berencana atau yang biasa? Ya. Jadi bisa dilihat dari ketika dia melaksanakan itu, apakah sudah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan, bisa macam-macam, ya. Kemudian dia juga bisa merencanakan nanti agar supaya tidak diketahui melakukan pembunuhan, apa yang harus saya lakukan sebelum
melaksanakan pembunuhan. Jadi itu perencanaan Baik. bagaimana melakukan, bagaimana menghilangkan jejak. Kalau berdasarkan keahlian Saudara ahli sebagai seorang kriminolog, biasanya pelaku kejahatan, bagaimana reaksi pelaku kejahatan biasanya, umumnya setelah dia melakukan satu tindak pidana atau melakukan satu kejahatan, umumnya gimana? Apakah umumnya seorang pelaku ketika perbuatan telah dilakukan dia akan segera pergi ke kantor polisi menyerahkan diri, atau dia akan selalu sekecil apapun melakukan upaya untuk mencoba lolos? Tergantung, banyak kemungkinan gitu ya. Ada satu suku bangsa yang kemudian menuntut dalam rangka menjaga harga diri, maka kamu harus melakukan tindakan kekerasan sampai dengan pembunuhan. Tapi pelaku tersebut sesuai dengan tuntutan budaya harus segera menyerahkan diri ke polisi dengan jujur, saya telah melakukan tindakan ini, tolong saya dihukum. Sebentar, dengan jujur. Sorry saya potong sedikit Pak, karena Bapak sebut tuntutan budaya, boleh lebih spesifik budaya yang mana tuh, Pak? Untuk melaporkan secara ke spesifik polisi. ya saya sebut tidak untuk mendiskreditkan Carok ya. Dalam kasus Carok, pelaku biasanya kemudian mengakui secara terus terang bahwa dia yang pelakunya, karena dengan mengakui itu masyarakat justru memuji, kamu melakukan Carok dasarnya adalah untuk melindungi harga diri, dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau Carok Ya. betul. Ya. Kemudian secara umum tadi, secara umum kemudian reaksi pertama adalah akan mencari cara untuk menghilangkan jejak. untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak gitu. Dari banyak kasus paling umum mana Pak yang terjadi, Saudara ahli? Saya pikir Ya hampir semuanya pelaku akan mencoba melakukan usaha menghilangkan jejak. untuk menghilangkan jejak. Termasuk pembunuhan tidak berencana. Betul. Ketika sadar, loh, saya ini dikenal sebagai orang baik-baik kok telah membunuh. Gimana ya cara saya menjaga kehormatan diri? Betul. Dan itu yang biasanya diikuti dengan mutilasi, dengan membakar atau menyembunyikan. Itu reaksi yang manusiawi lah. Minimal dia lari lah. Tadi Saudara ahli jelaskan kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, Saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan, tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Kok bisa? Gimana? Ya, Ahli jelaskan. karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah Enggak, itu. bukan Pak, Saudara ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, Saudara ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan, karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, Gitu. kalau begitu saya Jadi tanya. sekarang gini, saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, Gitu. kalau begitu saya Jadi tanya. sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya. Gitu. Ya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara ahli baca semua BAP dalam perkara ini. Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana? Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya, maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu saudara ahli dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan, Gitu.
Berita, saudara ahli baca nggak semua berita acara dalam berkas perkara, bukti-bukti yang disajikan Tidak. dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada ahli? Itu ada di berkas perkara pemeriksaan saya. Gitu. Informasinya, keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja, atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya saudara ahli sudah baca semua BAP? Bukan, BAP saya tidak bisa mengatakan semua BAP, tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Iya, makanya saya tanya ahli kan, tadi. BAP-nya kalau BAP-nya kan banyak tuh, tebal sekali kan? Yes. Yang diberikan. Iya, makanya saya tanya ahli kan, tadi. BAP-nya kalau BAP-nya kan banyak tuh, tebal sekali kan? Yes. Yang diberikan kepada saya cuma sedikit, kronologinya aja. Cuma sedikit, versinya penyidik. Baik. Kalau tadi di dalam keterangan persidangan ini kan saudara ahli dikonfirmasi berdasarkan fakta di persidangan. Fakta di persidangan ini Pak yang dikonfirmasi sama jaksa dalam kacamata jaksa. Sekarang saya pakai kacamata penasehat hukum ya Pak, karena kita terpaksa harus masuk ke dalam fakta langsung tanpa ilustrasi. Dalam fakta kacamata penasehat hukum, apabila suatu rencana disampaikan kepada pelaku lain setelah terjadinya penembakan, kemudian baru diinformasikan bahwa nanti karena ada penembakan ini saya mesti selamatkan Anda lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian kualifikasi yang tadi saudara ahli sampaikan, perencanaan sebelum itu masuk sebagai kualifikasi juga? Ini mesti konsisten ya, sama kalau menjawab dari uraian penasihat hukum, memang tidak ada unsur perencanaan, ya. Tetapi ada unsur penghilangan jejak. Sebentar gitu. Pak, saya satu-satu penghilangan jejaknya nanti. Ini kita lagi bicara soal berencana dengan kualifikasi, ukuran yang saudara ahli tadi sampaikan gitu ya. Jadi kalau dengan konstruksi yang saya sampaikan tadi, perencanaan tidak ada. Tolong dijawab Pak. Ya, tidak ada. Kemudian kami tanyakan kepada saudara ahli pernah melakukan penelitian secara khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual? Kekerasan seksual tidak saya pelajari secara khusus, tapi saya mempelajari hasil-hasil penelitian tentang kekerasan seksual. Boleh sebutkan satu di antara? Satu yang penting yang kemudian berbeda dari yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Menagim Amir tentang victim precipitated forcible rape. Forcible rape. Ya. Okay. Dalam penelitian tersebut atau dari data lah yang ahli punya dalam studi-studi kriminologi, berapa persen korban kekerasan seksual itu melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya? Kalau tadi kita berasumsi harusnya dia segera pergi ke kantor polisi, dia buat laporan, dia lakukan visum secara formal, berapa persen prosentasenya? Karena kami juga membaca beberapa penelitian terkait itu. Saya tidak bisa memberikan figur yang pasti, tapi relatif rendah. Relatif karena menyangkut harkat martabat dari seseorang. Karena ketika dia mengalami perkosaan itu kan sudah suatu derita. Dia nggak mau derita itu diberikan atau diketahui oleh orang lain. Bahkan bisa terjadi korban perkosaan ini justru disalahkan oleh masyarakat. Itu bisa terjadi. Sehingga prosentasenya relatif rendah, kecuali dalam pengamatan saya dalam periode tertentu ini tingkatnya naik. Tidak selaras dengan teori. Kemudian saya telusuri, ternyata korbannya adalah anak-anak. Yang kemudian melaporkannya adalah orang tua. Saudara ahli, dalam kaitan dengan kekerasan seksual, bahkan ada, saya tidak perlu sebutlah lembaga atau apa ya, ada satu instansi misalnya, ini saya tidak sebut ya,
Tapi kemudian antara korban, dan mungkin ini terjadi juga di masyarakat, antara korban dengan pelaku itu justru bertemu, bernegosiasi, mencari penyelesaian. Apakah itu mungkin dilakukan? Mungkin dilakukan, karena begini, bagi korban itu yang penting pemulihan harkat dan martabat. Bahwa bahkan ada kasus korban perkosaan minta dinikahi oleh pelaku, dan itu akan mengurangi beban psikologis traumatisnya. Baik, terima kasih Saudara ahli. Artinya ada kemungkinan duduk bersama membicarakan cara menyelesaikan ini. Baik. Kemudian tadi Saudara ahli menyebutkan soal motif, ya. Walaupun itu tidak jadi perhatian. Pertanyaan saya sederhana, apakah dalam kasus pembunuhan, ini karena saya baca juga beberapa buku kriminologi, pasti ada motifnya, tidak mungkin tidak ada motifnya. Saya tidak menyebut motif, tetapi latar belakang yang mendahului, peristiwa-peristiwa yang mendahului. Karena seperti tadi saya katakan, motif itu kadang-kadang dipakai penjelasan secara menyesatkan. Oleh itu harus dicari peristiwa-peristiwa yang mendahului. Peristiwa pasti yang ada, mendahului. kecuali yang tadi tidak berencana, mendadak, tiba-tiba. Gitu. Mendadak.